Politisasi agama lagi, Anies disebut titisan Imam Mahdi yang gak dukung auto Dajjal. Tampaknya seorang mursyid thariqah yang terkenal dengan sebutan Abah Aos mengendorse Anies Baswedan sebagai pilihan beliau atau presiden pilihan beliau. Tentunya beliau menghimbau kepada murid-murid beliau sendiri untuk memilih Anies Rashid Baswedan. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Boro-boro batur anjeunna mal terangan, sadu mal terangan, la ta'lamun. Inni a'lamu minallah ma la ta'lam. Tidak ada yang tahu. Nah, ini bahasa Arab di Quran, surat Yusuf ayat 96, sok totok HP. Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor, ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Allah karim. Kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, hadis Imam Mahdi tak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Padahal hadis Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu palsu. Setelah ditelusuri, saking banyaknya orang ngaku-ngaku Imam Mahdi pada zaman Ibnu Khaldun mau menutup tak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi ada. Abah Aos mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah titisan Imam Mahdi. Orang-orang yang tidak memilih Anies Baswedan dianggap Dajjal. Sebetulnya preferensi politik Abah Aos kalau harus memilih atau mendukung Anies sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tapi manakala menggunakan agama untuk memunculkan, mengamplifikasi dan menonjolkan seseorang, bahkan menggunakan ayat-ayat agama, seperti Anies dianggap sebagai titisan Imam Mahdi dan orang yang tidak memilih Anies itu Dajjal, bagi saya sudah kelewatan. Kadrun kebelet viral ya begini, sesuka hati motong video ceramah orang lalu melemparnya ke media sosial. Beginilah otak mereka, gemar memainkan agama dan membela membabi buta hingga offset menyebut bahwa Anies adalah Imam Mahdi, di mana yang tidak mendukung dan memilih Anies bakal auto dimasukkan ke neraka. Kita yang berpikir dengan logika jangan sampai termakan hasutan mereka. Publik pengguna sosial media digegerkan dengan sebuah video seorang ulama yang mengaku yakin Anies Baswedan adalah titisan Imam Mahdi. Ulama yang belum diketahui namanya itu mengklaim bakal calon presiden usungan koalisi perubahan itu memang diutus Allah ke bumi untuk melawan Dajjal pada Pilpres 2024 mendatang. Video singkat ini viral setelah pertama kali diunggah pengguna @ruhul_anak_gaul. Dalam video itu, pemuka agama itu mengatakan mendukung Anies Baswedan wajib hukumnya, sebab itu sama halnya turut serta melawan Dajjal yang mau menguasai Indonesia. Itulah mengapa Abah sudah deklarasi untuk menangkan Anies Baswedan di 2024. Semua haram kalau tidak mendukung Anies Presiden Indonesia 2024, kata ulama tersebut dilansir populis.id Selasa 18 Juli. Alih-alih bikin masyarakat simpati kepada Anies, ceramah singkat itu justru bikin sebagian besar netizen semakin pesimis dengan ex-gubernur DKI Jakarta. Sebab barisan para pendukungnya berlatar belakang orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain di luar golongan mereka.
Imam Mahdi kok peluk-peluk bini orang itu Dajjal, jangan suka membolak-balikan perkara, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Kerjaan membolak-balik itu kerjaan Dajjal saja. Ungkap dari @ruhul anak gaul. Kalah Nabi sama doi, balas dari Rudi Romdoni 2. Emang siapa orang tua ini? Enteng sekali dia ngomong begitu. Jangan-jangan dia ini salah satu pasukan Dajjal itu. Ungkit dari @jas_si_kumbang. Berarti utusan mau kiamat kali ya? Buat para pendukungnya, cuit dari @kakekade. Sebenarnya, isi ceramah Mursyid Thariqah Naqsabandiyah Ponpes Suryalaya silsilah ke-38 Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul atau Abah Aos viral di medsos. Karena Abah Aos membahas Dajjal dan Imam Mahdi saat manakib Syekh Abdul Qadir Jalani di Masjid Agung Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu 15 Juli 2023. Abah Aos mengibaratkan Anies Baswedan adalah Imam Mahdi yang sedang memperjuangkan kebenaran. Namun belakangan, video itu dipotong dan diviralkan di medsos hanya narasi seolah-olah isi ceramah itu hanya dukungan Abah Aos pada Pilpres 2024. Padahal video utuhnya Abah Aos sedang menjelaskan soal Dajjal dan Imam Mahdi. Kiai Haji Daniel Lutfi Al-Majumi Ikhwan TKN Suralaya yang juga Dai Pandawa 5 menjelaskan, Dajjal dan Imam Mahdi dalam perspektif ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suralaya berbeda dengan pengertian awam. Tentang Dajjal ini bukan hanya diisyaratkan di dalam Al-Quran dan hadis, namun juga diisyaratkan juga di dalam Injil Perjanjian Baru dan Kitab Wahyu. Oleh karena itu, Dajjal akan melemahkan setiap agama dan keyakinan, persatuan dan kesatuan suatu kelompok, bangsa, dan negara. Lalu bagaimana dengan Imam Mahdi? Al-Imam Al-Mahdi dalam pengertian bahasa adalah seorang pemimpin yang mendapat petunjuk. Pemimpin apa? Pemimpin apa saja, bisa jadi seorang pemimpin bangsa atau negara. Terlebih, ia adalah seorang mursyid. Makanya, Pangersol Abah mengibarkan bendera surga, yakni bendera merah putih, bendera pusaka, bendera persatuan yang sudah dirongrong oleh bendera-bendera perpecahan, benderanya Imam Mahdi yang sudah dijungkir balikan oleh Dajjal, jelasnya. Dan ia menjelaskan perlu seorang pemimpin yang tidak tidur oleh propaganda Dajjal yang akan mempersatukan umat-umat yang beriman di bawah panji merah putih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam konteks inilah Pangersa Abah memproklamirkan Prof. Anies Rashid Baswedan sebagai Al-Imam Al-Mahdi, sebagai simbol Mahdi yang sesungguhnya. Ar-Rasyid itu nama Allah yang maha pemberi petunjuk, maka kata Rasyid dan Mursyid itu memiliki arti yang sama, yakni seorang pemimpin yang memberikan petunjuk. Yang petunjuk itu berdasarkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, Ar-Rasyid. Nah, seperti inilah gambaran seorang capres yang bakatnya hanya sekedar merangkai narasi kata bukan action kerja. Mengurus satu bangunan saja gagal, bagaimana jika jadi presiden yang harus dan wajib membangun beragam infrastruktur untuk menjemput gelar Indonesia maju? Ya, wallahu a'lam. Melihat kebobrokan seperti ini, apakah pantas seorang Anies Baswedan yang banyak luputnya disamakan dengan Imam Mahdi? Ingat, Imam Mahdi itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang di akhir zaman serta membawa tanda kemakmuran di sekitarnya. Dan Anies tidak memiliki indikasi untuk membawa kemakmuran bagi orang lain. Tapi sebaliknya, Anies malah membebani orang lain dengan segala perbuatan tidak becusnya.